Mulai. Oke. Ekspedisi disebut ekspedisi Genteng Seribu. Mulainya pos 1 itu di ujung genteng. Ujung genteng di selatannya Jawa Barat, selatannya Sukabumi, selatannya Papua Barat ya. Terus kita melalui jalan darat sampai ke Bandung. Dari Bandung kita pergi ke selatan pakai jalan sungai 300 km dari mata airnya Sungai Citarum sampai ke muaranya Sungai Citarum. Itu 300 lebih kilometer. Nah, yang jalan darat itu ada 6 pos, yang jalan sungai itu dari pos 7 sampai pos 16-16. Kurang lebih sama lah pos yang kita tentukan di darat maupun di laut. Waktu Ujung Genteng, kemudian Cipta Gelar, Halimun Salak, Pangrango, Gunung Padang, Gua Pawon, Bandung Utara, Danau Susanti, Saguling, Raja Mandala, tiga sungai Jatiluhur, Rangas Dengklok, Batu Jaya, Muara Gembong, Muara Bendera, Jakarta, dan dua pos ke 15-16 ke Pulau Seribu. Saya akan uraikan sedikit-sedikit, cuma satu dua paragraf saja tentang setiap pos. Karena masing-masing yang menulis, masing-masing nanti akan menulis pos setiap pos ini dengan lebih dalam dan lebih detail. Terus ini pembukaannya, Yusman yang buka waktu itu dilakukan di Ujung Genteng. Selamat datang kepada semuanya. Kemudian langsung Zoom bercerita tentang apa yang akan kita lihat, apa yang sudah kita lihat di pantai selatan Jawa Barat dan juga di pegunungan selatan Jawa Barat. Zoom cerita itu tentang bagaimana terbentuknya pasir besi, endapan pasir besi di pantai selatan itu, dan bagaimana terbentuknya emas di pegunungan selatan Jawa Barat. Setelah itu Seno bercerita tentang pengalaman dia, nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Budi juga cerita tentang pengalaman dia, bagaimana menangani segi hukum dari penambangan-penambangan itu. Kemudian selesai itu kita biking, naik sepeda, dipimpin oleh Joy semua dari Ujung Genteng ke Pelabuhan Ratu. Oke, terus lanjut. Ini goes ya. Ujung Genteng Pelabuhan Ratu. Ini akan kita tulis, Joy akan tulis ini ya, antara lain untuk mengenang sahabat kita Gatot Supriyadi yang sudah mendahului kita. Lanjut. Kaosnya bagus ya. Bagus ya. Oke. Nah, Sum akan bercerita. Sum nanti di paper ini, di buku ini akan menulis lebih panjang lagi tentang bagaimana terbentuknya endapan pasir besi di pantai selatan Jawa Barat itu. Ceritanya ini detailnya, teknisnya panjang ya, tapi singkatnya ada proses geologi yang ada pengangkatan, lalu ada erosi, lalu ada kemudian transportasi, dan mineral-mineral beratnya diendapkan di sungai-sungai dan pantai, bahkan sampai ke palung laut. Antara lain adalah pasir besi itu. Lanjut. Ini endapan pasir besi di selatan Jawa Barat ya. Lanjut. Ini prosesnya bagaimana selain pasir besi juga. Itu kan ada penunjaman ke arah utara ya, dari Laut India itu ke Pulau Jawa ya. Jadi salah satu produknya itu yang kita lihat itu adalah gunung api ya, yang masih aktif sekarang ya. Itu jalurnya kan masih jalur umurnya itu Quaternary ya. Nah, artinya ya yang Quaternary kita lihat gunung api sekarang itu semakin ke selatan ya, itu semakin tua ya. Jadi artinya target kita itu adalah gunung api yang sudah jadi fosil ya. Soalnya kejadian emas dan mineral pengikutnya itu tidak jauh-jauh dari kejadian gunung api ya. Jadi seperti yang kita lihat di bawah ini ya, di gambar ini, di slide ini ya. Pada intinya emas itu bisa terbentuk dari berbagai tipe ya lingkungan geologi ya.
Jadi ada yang kita sebut dengan epithermal, ya, yang low itu adalah dekat permukaan, ya, kemudian yang dalam itu ya itu disebut dengan porphyry. Jadi intinya itu, walaupun nanti kita bisa sebut di situ ada high sulfidation, kemudian ada yang scan dan sebagainya, ya. Jadi artinya emas yang ada di bagian barat Pulau Jawa, ya itu tidak jauh hubungannya itu dengan kejadian gunung api yang terjadi pada tersier maupun kuarternary. Ya kira-kira gituan. Ya. Oke, lanjut bro. Ya. Nah, ini adalah summary-nya ya. Kalau kita lihat di bagian barat Jawa, itu pada intinya ada 4 klaster atau distrik mineralisasi ya untuk emas ya. Yang kita mulai dari sebelah ujung barat itu adalah di daerah Hunje ya. Pernah dengar namanya Hunje? Di situ ada endapan atau jebakan yang namanya Cibaliung ya. Kemudian ke arah timur itu adalah Gunung Bayah itu ya, daerah Bayah ya itu berhubungan dengan yang namanya Bayah Dum, di mana Cikoto, Pongkor ya itu berada, termasuk ya penambangan-penambangan rakyat yang di daerah dekat Kesepuan ya Ciptagelar. Nah, Kerta itu adalah salah satu yang sedang kita develop sementara ini ya, jadi artinya belum ditambang ya, tapi mudah-mudahan ke arah penambangan ya. Jadi artinya titik-titik yang ada di sini yang jumlahnya itu saya kira puluhan itu adalah range-nya itu dari berupa singkapan saja ya sampai prospek ya sampai deposit ya. Jadi artinya kita harus pilah-pilah ya mana yang sudah jadi deposit, mana yang baru sekedar prospek ya. Jadi intinya ya selain di Bayah Dom tadi ya ke sebelah timur itu ada pegunungan selatan di daerah Sukabumi ya itu ada tambang emas namanya Ciemas itu ya itu nggak jauh dari Ciletuh ya. Kemudian yang ke utara, yaitu yang lebih mudah, itu berhubungan dengan sebelah apa namanya Northern Range ya, jadi jalur pegunungan utara ya. Jadi artinya dari keempat cluster ini ya, jadi kalau kita hitung-hitung gitu ya, yang sudah tertambang ya dari Cikoto dan Pongkor itu ada 114 ton emas ya. Kemudian yang dalam pengembangan ya itu termasuk yang Kerta tadi disebut sama Seno, kemudian Cikondang di Cianjur, kemudian di Gunung Papandayan ya itu 92 ton ya emas ya. Nah, sekarang dibandingkan dengan Banyuwangi, Tumpang Pitu ya, di ujung daripada timur daripada Pulau Jawa ya. Di situ emasnya sendiri sumber dayanya itu 882 ton emas. Kemudian tembaga 8-10 juta ton ya, tembaga ya. Jadi artinya apa yang sudah tertambang di bagian barat Pulau Jawa dikembangkan yang 92 itu sepertinya tidak ada artinya jumlahnya kalau dibandingkan dengan one single deposit ya yang ada di Tumpang Pitu Banyuwangi ya. Tapi jangan berkecil hati ya, soalnya kenapa ya? Kita duga ya, artinya di daerah bagian barat Pulau Jawa ini eksplorasinya belum dewasa. Kalau dari gambar sebelumnya itu dia baru dekat-dekat permukaan. Ya, jadi bagian yang ke dalam yang kita sebut porphyry tadi itu belum tersentuh ya. Itu kira-kira gitu gambarannya, Pak. Oke. Ada tambahan, Sen? Bentar aja. Ya, gua nggak ada. Oke. Terus ya, kemudian yang akan kita lihat nanti di Ciptagelar itu yang sudah kita lihat tapi akan kita datangi yaitu tenda biru ini. Anda bisa lihat ya tenda-tenda biru itu adalah penambangan emas di sekitar Ciptagelar. Kita akan datang itu nanti hari Selasa atau hari Rabu ya. Rabu depan. Selasa kita datang ke Ciptagelar kan? Rabunya baru kita berangkat ya. Oke. Oke, nanti Seno akan cerita bagaimana dia pernah menangani tambang sejenis ya, dan bagaimana dia menunjukkan permasalahan yang dihadapi dengan penambangan-penambangan tanpa izin ini, seperti ini. Ya, ini saya ambil contoh yang di daerah konsesi kami di daerah Gorontalo dan Palu. Gambar sebelah kiri
yang horizontal ada 3 gambar, ada 3 foto di lingkungan peti penambangan emas tanpa izin di daerah Gorontalo Utara, sebelah timur, tapi bagian utara kita bilangnya di Sungai Mek. Itu ada foto yang A, kelihatan kita jalan saja bau. Di samping saya itu ada Denny Hendrawan, geologi, saya lupa angkatannya berapa. Terus ada lagi geologi gitu yang baju kuning, terus yang mengantar anggota kita. Itu saja sudah tutup mulut, tutup hidung, baunya ujubilah. Jadi dari macam-macam bahan kimia sampai kotoran manusia. Gambaran itu adalah bekas lingkungan tambangnya, petinya. Di sebelah kanan atas ada gambar A dan C dan ada B dan D juga. Itu A-nya yang adalah tambang-tambang peti yang di sekitar lereng-lereng landai. Yang sebelah kanannya ada 2 lubang kelihatan, itu lubang masuk di lereng curam. Bagaimana mereka membuat lubang yang sangat sederhana, contohnya yang C itu bawah, itu ada lubang yang masih beroperasi dan sebelah kanan lubang yang sudah tutup. Dan kalau kita lihat di daerah Sulawesi Tengah, di Palu, di tempat konsesi kita salah satunya adalah ini kejadian waktu masih 2014-15 lah. Nah, alhamdulillah sekarang semua sudah bersih, yang bawah sudah dibereskan, jadi tambangnya sudah berjalan. Peti-petinya sudah signifikan berkurang. Ordernya puluhan lah, ibu rumah tangga, bapak rumah tangga yang cuma cari 1-3 karung lah. Jadi bagaimana penanganannya panjang sebetulnya ceritanya, cuman memang nafasnya harus panjang, sabar, dan politiknya banyak, urusan backingnya juga banyak. Tapi apa yang terjadi dari peti ini adalah kerusakan lingkungan yang sangat dahsyat, baik dari tanah, air, lingkungan, itu ada bau, kemudian juga kesehatan, penyakit kelamin ada di situ, sampai penyakit macam-macam kotor ada di sana. Gitu aja. Dan logam berat ya. Ya dari situ merkuri, ada merkuri. Kalau mereka mendulang emasnya kemudian dipisahkan dari logam, dari kotorannya dengan memakai, ada yang pakai merkuri, ada pakai cyanida, ada di dalam tulisan. Nanti saya sedang membuat tulisan dengan Bapak kita satu SDW Sumardiman. Di tempat-tempat lain sudah ditemukan ya anak yang lahir cacat sejak lahir gara-gara logam berat tuh. Kalau di tempat kami ini rambutnya ada mengandung ketahuan ada merkuri. Kerjasama dengan kedokteran Unhas kita dapatkan informasi begitu, dan juga dari sebuah universitas di Jepang melakukan penelitian ikut bergabung, mereka juga menemukan itu masalah rambut ada merkuri. Oke, ya silakan. itu tadi pos pertama tentang dari ujung Menteng, cerita tentang geologinya bagaimana, lalu kita lihat di lapangannya bagaimana. Pos kedua tentang Ciptagelar. Ini ceritanya seru banget ini. Selesai makan di Pelabuhan Ratu, lalu kita berangkat bersama-sama naik truk, naik kendaraan pribadi. Tengah malam baru kita sampai di Ciptagelar. Ngeri banget ya. Oh, ngeri. Hujan lagi ya? Ngeri karena kehujanan. Karena kehujanan, gelap, jalannya naik turun di hutan. Tapi seru lah. Tengah malam sampai di Ciptagelar dan kita bahagia banget karena udah sampai. Jadi ingat. Dan itu Bapak Menteri Perhubungan itu di tengah-tengah truk kita. Ada Kang Yusman di tengah-tengah truk kita kehujanan. Oke. Malamnya kita diskusi, paginya kita diskusi, kita lihat alamnya sendiri, kehidupan di Ciptagelar, lalu paginya kita berangkat, satu tim berangkat ke Gunung Halimun dan Gunung Salak. Ciptagelar, ini intinya cerita tentang wisdom dari masyarakat tradisional, antara lain sifat gotong royongnya ya, saling menolong, saling membantu, dan kemudian itu semua mereka di samping itu mereka juga mendapat ini dari modern teknologi. Mereka punya pemancar, mereka punya chip sendiri, ikut dalam YouTube, dan ini berbeda sekali dengan masyarakat Baduy yang meniadakan teknologi. Di Ciptagelar orangnya sangat sadar dengan teknologi.
Oke, nanti akan ada banyak lagi yang akan diceritakan tentang Kasepuhan ini. Antara lain tadi kemarin kita udah dapat banyak sekali cerita dari Kang Mamit, staf ahli Kementerian Kehutanan dan KLH untuk kebijakan Taman Nasional. Kita lagi mengolah apa yang diceritakan tentang ancaman terhadap kawasan Kasepuhan ini. Dalam beberapa diskusi internal ya, kami mengolah masukan itu antara lain ini. Ada ancaman dari pemodal besar dan atau penguasa untuk alih fungsi lahan. Lalu ada pertumbuhan demografi, penduduknya semakin berkembang, masyarakat lokal maupun tradisional semakin berkembang. Ada oknum-oknum Citadel sendiri yang kerjanya yang ngambilin hutan dan lain-lain untuk kepentingan pribadi. Dan keempat, ada pola bertani tradisional kadang berpindah, slash and burn itu. Itu yang membuat pemerintah sendiri susah untuk di mana sih batasnya Kasepuhan ini, karena dalam periode tertentu mereka berpindah lagi. Ini akan kita lebih dalamin lagi dari kunjungan kita nanti. Terus ini yang disebut luit itu lumung. Lumung itu jadi mereka setiap warga itu punya kewajiban untuk menyetor sebagian dari panennya ke lumbung bersama ini. Jadi kerja panennya, persiapan lahannya dikerjakan bersama, waktu panen mereka bersama, dan merawat ini juga bersama untuk kepentingan bersama. Sifat gotong royong itu sangat menonjol di Ciptagelar ini, di Kasepuhan ini. Oke. Nah ini pos 3 setelah Ciptagelar, pos 3 kita mendaki Halimun dan Salak. Ini kita lihat di beberapa tempat udah terjadi juga. Ini kan kawasan Taman Nasional ya, tapi udah terjadi juga penembangan hutan itu. Selain itu, Vicky udah nulis ya, bagaimana waktu kita mendaki Gunung Halimun ini, ya salah satu gunung yang tidak tinggi tapi punya banyak cerita dan juga cerita mistik. Ini dalam ceritanya, dalam tulisan Vicky ini udah diceritain, akan diceritain. Lanjut. Pendakian Salak sendiri menyenangkan ya. Kita berempat waktu itu dibantu dengan teman-teman dari Wanagri sebagai pengawal kita. Salah satu yang menonjol yang kelihatan jelas sekali di pendakian Salak apa? Karena banyak sekali hutan di Salak itu yang masih terawat. Antara lain kenapa? Karena kita punya Chevron ya, pembangkit listrik tenaga panas bumi itu. Mereka tuh karena energinya didapat dari uap ya, yang digodok oleh panas magma itu, uap itu jadi energi. Mereka punya kewajiban untuk melestarikan alamnya. Ini salah satu yang menarik karena adanya PLTB panas bumi, PLTB itu membuat si operator berkewajiban untuk melestarikan hutan. Oke, lanjut. Ini dia pembangkit listrik panas buminya Exxon di Gunung Salak. Sekarang sudah ada 3 unit, satu unitnya 300 MW, jadi ada sekitar 600 MW, hampir sama dengan Carita di Gunungan Carita. Oke, lanjut. Pos berikutnya adalah Gede Pangrango. Gede Pangrango ini pendakiannya menarik karena ini taman nasional pertama ya yang sering dijadikan contoh bagaimana seharusnya kita mengelola taman nasional, karena relatif Gede Pangrango ini dibandingkan yang lain ini bisa terpelihara. Orang penyerobotan tanah dan sebagainya itu relatif bisa terpelihara di Gede Pangrango. Yang satu yang ingin kita tulis tentang Gede Pangrango itu adalah terbentuknya kaldera purba di Pangrango maupun di Gunung Gede. Ini seingat saya ini belum pernah ditulis. Kita akan minta bantuan Pak Bahtiar, ahli geografi itu, untuk menuliskan kapan terbentuknya. Kan sampai saat ini masih begitu jelas terbentuk ya bentuk kalderanya. Ini sekitar 3 km panjangnya, lebarnya kaldera itu. Lanjut. Pendakian Gunung Gede ini yang sangat menonjol adalah
Surya Kencana ya. Edelweissnya, ya Edelweissnya. Ini daerah yang di bagian bawah, di bawah itu ada padang rumput yang luas sekali ya, dan di situ ada Edelweiss. hutan Edelweiss. Cantik sekali, cantik banget. Zaman dulu itu anak-anak gunung tuh datang mau main tebang diangkut. Nggak tahu bahwa itu umurnya udah 100 tahun. Sekarang udah sangat dijaga. Bagus sekali dijaga. Bagus sekali jika mereka memakai ranger-ranger ya, anak-anak pendaki gunung yang mau bekerja untuk merawat. Masih muda tuh bungsu. Oke, lanjut. 10 tahun nih. Sangat populer taman ini, Taman Nasional ini, tapi akan selalu terjadi battle ya untuk mengingatkan para pendaki itu. Ini ribuan pendaki setiap musim pendakian ini ribuan pendaki. Kita harus selalu mengingatkan jangan buang sampah, harus selalu mengingatkan pakai pakaian perlengkapan yang baik kalau mendaki gunung, karena berulang kali hampir setiap tahun terjadi kecelakaan dan tinggal di daerah yang begitu populer ini. Ambil aja kalau. Lanjut. Nah, pos 4 ini Gunung Padang. Ini Gunung Padang ini gunung sampai saat ini masih sangat kontroversial. Apakah ini yang purba, ya, piramida purba seperti yang pernah diutarakan oleh teman-teman biologi, antropologi dan sebagainya, atau ini gejala yang sangat mudah, gejala geologi yang sangat mudah, yaitu batuan-batuan yang kolumnar itu yang sering ditemukan di daerah vulkanologi. Ini masih sangat kontroversial. Lanjut. Antara lain bagaimana studi yang pernah dilakukan dengan cara mengebor di tengah-tengah petilasan itu ya. Dan itu dianggap bukan studi arkeologi yang sewajarnya. Karena biasanya studi arkeologi itu tidak boleh mengganggu situsnya itu sendiri. Tapi ini pernah dikerjakan dan teman-teman itu bisa meramalkan di bawah ini ada ruangan darurat dan ternyata memang tidak, prediksinya tidak tepat. Tapi kontroversi itu sekarang apakah ini purba, piramida purba lebih tua dari 10.000 tahun atau ini gejala geologi yang baru saja, cuman ditata kembali, batu-batu itu ditata kembali dan umurnya mungkin cuma ratusan tahun aja. Oke, lanjut. Piramida tertua ini kopas dari Facebooknya Lutfi Jondri, orang yang mempelajari ini sebagai S3-nya, dia bilang tidak ada piramida tertua di dunia terkubur di dalamnya. Semoga situs cagar budaya ini selalu terjaga kelestariannya, karena dia sama sekali nggak setuju dengan cara-cara kita anak-anak ITB ngebor di situsnya itu. Dia sama sekali nggak, karena situsnya sendiri harus dijaga dan tidak boleh disentuh. Oke, lanjut. Nah, pos 5 Gua Pawon ini sudah hampir selesai ditulis oleh Mas Harja Basuki. Sudut pandang kita nanti akan agak berbeda dengan beberapa buku yang sudah kami baca, itu dibaca oleh Harbas, yaitu kita sangat prihatin dengan terancamnya kawasan khas Bukit-Bukit Kapur di Bandung, di Padalarang itu, di mana Gua Pawon ini terletak. Kita sangat prihatin karena pemberusan ini ya, di terus yang batu-batu kapur dan juga batu-batu marmer ya, dan itu sangat memperhatikan buat kita. Kekhawatiran ini bertambah besar karena penambangan mulai melirik kawasan Gua Pawon. Padahal itu tempat ditemukannya kerangka manusia purba yang berusia sekitar 4.000 tahun. Jadi itu nanti akan menjadi salah satu sudut pandang dari tulisannya Mas Harbas. Lanjut. Kawasan Bandung Utara. Kawasan Bandung Utara ini kita hanya akan wawancara salah satu dosen di Universitas Parahyangan ya, yang pernah menulis disertasi tentang ini, kawasan Bandung Utara ini di Leiden.
Tapi dari sudut orang awam seperti kita yang dulu pernah kuliah di ITB 10 tahun, dari mulai tahun 73 sampai 83, dulu Bandung nggak banjir. Oh, sekarang lihat ini. Headline koran 14 Januari, kurang daya serap dari Bukit Utara sebabkan kota Bandung banjir. Headline koran lagi 1 Desember, Bandung diguyur hujan deras, 7 kecamatan dilanda banjir. Banjir menerjang Bandung bencana. Ini nggak pernah ada waktu kita kuliah. Sekarang hampir tiap musim kita lihat banjir, bukan cuma di utara kita. Banjirnya itu di kota Bandung. Di Cikapundung itu kalau kita lihat banjir mengerikan sekali apa yang terjadi di Cikapundung. Gelombangnya begitu dahsyat dan ombak-ombaknya begitu dahsyat. Itu banjir yang kita lihat sekarang setiap tahun di Bandung. Kenapa? Apa sebabnya? Kenapa tata ruang Bandung, Bandung Utara terutama, itu begitu amburadul? Kita coba bahas ini untuk pos 6, kawasan Bandung Utara. Iya. Iya. Oke. Pos 7 kita mulai ke lintasan sungai kita. Kita mulai dari mata airnya Sungai Citarum, yaitu di Danau Cisanti, mata airnya Citarum. Ini salah satu tim kita yang mulai dari Cisanti. Antara ada Kang Yusman ada di situ. Oke. Jadi sejak ini kita mulai di sungai ya. Terus Cisanti itu di di sana Majalaya. Oke. Ya. Tapi itu yang sangat terkenal karena disitulah Citarum itu mata airnya itu ada di danau itu. Oke. Pos 8 ini tentang tiga danau itu ya. 3 danau. Di danau yang pertama itu Saguling, danau yang kedua Cirata, dan yang ketiga Jatiluhur. Nah, dari pengamatannya Bung Abrar itu pemandu kita waktu ekspedisi. Dia anak biologi, kemudian yang mengambil S2 di UI, dan sekarang sedang mengambil S3 di UNAS, mengambil S3. Kalau di Citarum Hulu, masalahnya itu erosi dan sedimentasi, limbah rumah tangga, pestisida pertanian di hulunya. Kemudian kalau di tengahnya, erosi, limbah rumah tangga, keramba, jalan apung, polusi dari hulu. Kalau di hulunya mulai dari Margahayu terjadi limbah industri, terutama akibat industri tekstil. Tengah, keramba, jalan apung, polusi dari hulu. Nah, di hilirnya erosi dan abrasi dan polusi limbah industri. Jadi ada macam-macam polusi, dan untungnya itu karena ada 3 bendungan ya. Bendungan pertama Saguling, bendungan kedua Cirata, bendungan ketiga Jatiluhur. Jadi seakan-akan bendungan itu juga polusi itu terhambat, dan erosi yang banyak sekali dari hulu Citarum itu semuanya mengendap di Saguling. Nanti mungkin Mas Joko Hastowo bisa cerita kenapa dia begitu khawatir dengan masa depan Saguling, karena erosi itu begitu tidak terhambat. Bendungan itu dipenuhi dengan erosi, dengan lumpur-lumpur itu. Itu menjadi kekhawatiran mendalam ya dari Mas Joko Hastowo. Ya, dan yang sudah dia bayangkan itu, kalau dengar ceritanya Joko Hastowo itu, yang sudah dia bayangkan itu mengerikan, karena kalau yang satu jebol, bendungan di Saguling itu jebol, itu akan terus menghantam Cirata dan akan terus menghantam Jatiluhur. Mungkin nanti di tulisannya dia akan menceritakan kekhawatiran dia tentang bagaimana seharusnya, bagaimana ancaman apa yang dia lihat, dan bagaimana itu menakutkan, sangat menakutkan. Lanjut. Oke, ini contoh-contoh foto yang kita ambil dari udara ya. Apa yang terjadi di hulu ini, penembangan, deforestasi, erosi, dan sedimentasi. Dan karena ini daerahnya terjal, erosinya tuh cepat sekali masuk. Tidak ada yang menghambat di daerah ini. Kalau kehujanan, tanahnya langsung masuk kan, langsung tererosi, masuk sungai. Ini di daerah hulu, deforestasi, erosi, dan sedimentasi. Ini di daerah 3 danau itu.
Danau Saguling, Danau Cirata, dan Danau Jatiluhur. Benar, sebelum, belum. Nah, ini Keramba Jala Apung ini mengakibatkan polusi yang luas sekali di ketiga danau itu. Sekarang sebagian mungkin sebagian besar dari Keramba Jala Apung ini udah diusir dan mereka tidak diizinkan lagi untuk membangun Jala Apung sini. Dan ada banyak lagi cerita tentang Keramba ini, tentang polusi di 3 danau itu yang nanti akan diceritakan sebagian oleh Abram. Lanjut. Keramba Jala Apung, lalu ada Bendungan Cirata, Bendungan Jatiluhur. Jatiluhur itu tidak banyak peranannya sebagai PLTA, tapi sangat penting untuk irigasi. Tapi setelah Jatiluhur terjadi polusi industri. Jadi di daerah Kerawang, Kelari, dan sebagainya banyak sekali industri, dan industri itu mengeluarkan polusi industri kimiawi. Ini antara lain terlihat di sebelah kanan bawah itu, yang daerah yang kuning-kuning, putih-putih itu polusi industri semua. Lanjut. Nah, kalau kita udah sampai di Citarum, ini masalahnya lain lagi. Karena tidak ada lagi bakau, hutan-hutan bakau, sudah diganti dengan tambak-tambak itu. Tidak ada mangrove, lalu mengakibatkan abrasi dan intrusi laut. Nanti di satu peta kita bisa lihat bagaimana pada saat banjir, hampir seluruh kawasan di daerah ini itu terendam banjir. Dan kita lihat itu di Muara Citarum itu hanya ada sedikit sekali bagian yang masih hijau ya, tempat tumbuhnya hutan bakau yang tidak diganggu. Situlah nanti kita menemukan lutung Jawa. Tinggal kurang lebih 100 ekor, ya? 100 ekor. Oke, lanjut. Pos 9, ini pentingnya kita menjaga Citarum. Kita harap nanti Mas Joko Hastomo bercerita apa pentingnya Citarum, seluruh Citarum dengan 3 bendungan itu, 3 bendungan dan 3 danau besar itu, apa pentingnya untuk sumber daya air kita, sistem air tanah kita, sangat vital bagi kehidupan sosial dan ekonomi di Jabodetabek dan Bandung. Pentingnya untuk irigasi, lumbung padi Kerawang dan Purwakarta, pentingnya sebagai sumber daya air, 80% air Jakarta itu dari Citarum. Pentingnya sebagai pembangkit listrik tenaga air, Saguling, Cirata, Jatiluhur, Saguling 600, Cirata 1000 megawatt, dan Jatiluhur cuma 100, tapi Jatiluhur sangat penting untuk irigasi. Lalu pentingnya untuk sumber ikan, daya ikan, sumber budidaya ikan, dan juga untuk pariwisata. Diskusi di kita menunjukkan di Citarum ini adanya desakan kegiatan perekonomian, pertumbuhan penduduk, tingginya tingkat urbanisasi. Banyak sekali masalah ini nanti. Semoga nanti kita bisa tulis menjadi tulisan yang ringkas ya, dan padat, dan menunjukkan pentingnya itu dan apa ancaman yang sedang dihadapi. Ini contoh-contoh Citarum, bagaimana Citarum. Cuma kita lihat di atas itu betapa gelap airnya ya. Itu polusi industri. Nggak jauh dari itu, mungkin cuma 500 meter atau 1 kilometer ada pabrik. Dan pabrik itu pada waktunya dia mengeluarkan polusi kimia ya. Nah, di bawah ini laporan sampel Citarum yang diambil sama teman kita, Paci ya. Dan mungkin kita harus mendapat keterangan dari Paci apa saja yang sudah dia temukan dari contoh-contoh air ini. Lanjut. Nah, ini seru nih. Ini kita sempat mengarungi Citarum. Ini sempat kita mengarungi Citarum setelah Bendungan Saguling. Lalu kita masuk ke daerah yang waktu itu dipimpin manajernya adalah Joko Hastomo. Yang silakan masuk ke kawasan ini, masih bisa ditemukan
meriam-meriam yang besar, grade-nya grade 4 dibilang, silakan coba katanya. Ya kita coba deh. Ada Kak Gisman, ini ada tim geologi sendiri yang waktu Citarum Rally itu mengalami banyak sekali cerita. Nah ini dia mengalami lagi ya walaupun cuma 3 km, tapi lumayan lah pengalaman kita mengarungi Citarum dengan perahu karet maupun dengan kayak itu. Kayak itu kita nyewa, kita minta teman-teman dari arus liar untuk ikut mengawal kita di Citarum kayak itu. Oke, lanjut. Ini contoh-contoh sampah Citarum yang paling atas itu kita lihat sekitar 3 meter sampai 4 meter ya. Isinya semua plastik. Yang kita bisa lihat tingginya 3 meter sampai 4 meter itulah ketinggian Citarum ketika banjir. Bedanya tinggi Citarum ketika banjir dan ketika musim panas itu menunjukkan betapa rusaknya daerah aliran sungai Citarum. Yang kiri bawah itu nunjukin bagaimana orang-orang masih tetap dengan leluasa membuang sampahnya di pinggir sungai. Nanti kalau hujan itu turun ke bawah. Yang kanan bawah itu sebenarnya nggak gitu kelihatan, tapi itu betapa penuhnya Citarum itu dengan sampah, plastik dan sebagainya, itu penuh sekali. Sehingga Citarum ini pernah dijuluki sebagai sungai paling tercemar di dunia, menyedihkan sekali. Tapi itu yang terjadi di Citarum. Lanjut, sampah rumah tangga, plastik dan sampah-sampah industri. Waktu kita mengarungi Citarum ini kita ada kejadian yang Menhub waktu itu Gisman hampir aja kesambar dengan tali ya, tali yang melintas untuk menyeberang sungai. Dan karena itu waktu itu udah malam ya, kita nggak lihat itu hampir kesambar. Untung selamat. Oke. Lanjut. Ini contohnya bagaimana sampah rumah tangga di atas itu sama rumah tangga mengalir melalui selokan-selokan itu terus sampai ke sungai. Di bawah itu sampah industri. Kita lihat kan di bawah itu betapa hitam, betapa pekatnya sungai dari anak sungai itu bukan anak sungai, itu saluran dari industri, dari pabrik langsung ke sungai. Ini terjadi berhari-hari, bertahun-tahun, setiap hari, setiap jam, bertahun-tahun. Sampah rumah tangga dan polusi industri. Terus lanjut. Kalau di muaranya lain lagi. Di muaranya itu kita menemukan yang namanya lutung Jawa. Dan lutung Jawa itu semakin lama habitatnya semakin sempit. Karena semuanya udah dijadikan tambak, balong-balong dan kotak-kotak itu balong-balong semua. Yang pertama. Yang kedua, karena abrasi. Jadi sungai, air laut itu masuk ke daratan. Karena tidak ada lagi hutan bakonnya begitu sempit ya. Air lautnya masuk sehingga kadang-kadang itu 5 km sampai ke daratan. Jadi lautan udah. Dan ini lutung Jawanya tinggal berapa tuh? Tinggal 100 dari daerah yang dulunya dihuni oleh lutung Jawa ini. Tinggal 100 orang dan usaha untuk melestarikan mereka itu dilakukan oleh penduduk inisiatif penduduk. Ada anak muda di sini namanya Samba ya. Samba ya. Dia membuat menanam bakau, meminta orang-orang untuk ikut menanam bakau di situ. Lanjut. Selesai di Muara Citarum, kita pindah ke Rangas Dengklok. Rangas Dengklok ini peristiwa bersejarah. Karena gini, kita nginep itu ada satu rumah yang dimiliki oleh orang Tionghoa, namanya Jo Pisong. Ya. Ketika satu hari sebelum proklamasi, jadi 16 Agustus 45 itu, Bung Karno sama Bung Hatta diculik oleh anak-anak muda. Dan mereka disuruh tidur di sini. Sama anak-anak muda itu, kamu di sini, kamu jangan lagi berhubungan dengan Jepang. Kita jangan lagi mencoba memproklamasikan kemerdekaan dengan lembaga-lembaga buatan Jepang. Karena apa?
Karena kalau kita dilakukan dengan bersama-sama dengan Jepang, kita akan dituduh menjadi kolaborator oleh sekutu yang waktu itu sudah menang. Nah, dalam keputusan sekutu, pemerintah yang kalah ini, Jepang ini tugasnya cuma menjaga status quo. Nah, anak-anak muda itu mau, mari kita bikin proklamasi tanpa hubungan dengan Jepang. Supaya proklamasi kita diakui memang benar-benar ini proklamasi pemimpin Indonesia yang didukung oleh rakyat Indonesia. Mereka diculik sini. Tapi Bung Karno, Bung Hatta bilang nggak mau. Kita mau dengan aman dengan ini dan harus dapat persetujuan dari Jepang. Lalu sorenya mereka dijemput oleh Ahmad Subarjo, aktivis senior politik yang senior juga, balik lagi ke Jakarta. Mereka diculik subuh tuh, jam 4 subuh. Bawa ke Rangas Dengklok, dibujuk untuk melakukan ini, tidak mau, mereka kembali lagi ke jam 6 sore mereka sampai di Jakarta. Di Jakarta ketemu dengan si Laksamana Maeda yang waktu itu penguasa di Pulau Jawa. Lanjut. Ini Gyo Kisong yang orang kaya di sana yang rumahnya kemudian dijadikan tempat persembunyian itu. Itu yang atas itu kamarnya Bung Hatta, yang bawah itu kamarnya Bung Karno, Fatmawati dan Guntur yang waktu itu umurnya baru 99. Oke, sampai saat ini rumah itu udah sering mau dibeli dari keluarganya ya. Jadi keluarganya tetap mempertahankan itu dan memelihara itu, tidak mau menerima duit bermiliar-miliar hanya untuk menjaga kelestarian sejarah. Pentingnya rumah itu untuk sejarah itu. Oke, kelanjutan dari ini apa? Terus kelanjutan dari ini tanggal 16 diculik subuh, 16 sore dikembalikan ke Jakarta. Di Jakarta ketemu dengan si Laksamana Maeda. Laksamana Maeda dikasih tahu sama intelijennya, orang-orang KPK itu, dia bilang, kita mesti memberi mereka dispensasi. Karena kalau kita tetap tidak mengizinkan mereka proklamasi, kita akan menghadapi pergolakan. Karena itu Maeda bilang, oke lah, kamu bikin proklamasi, silakan kami bikin. Tapi kita pura-pura nggak tahu aja. Karena Maeda itu, pemerintahan Jepang itu punya kewajiban menjaga status quo, tidak boleh ada persoalan. Oleh si Maeda dikasih kesempatan, kamu proklamasi aja di depan rumahnya Bung Karno, Jakarta Timur 56 itu kan, di depan rumah. Gitu. Memang dilakukan proklamasi di depan rumah. Yang hadir cuma 40 orang. Dan aktivis-aktivis muda yang waktu itu menculik Soekarno-Hatta tidak ada yang hadir. Jadi tidak ada Soekarni, tidak ada Khairul Saleh, tidak ada di Tanah. Nah, tokoh-tokoh tidak ada. Di Tanah. Di Tanah tidak ada. Yang ada orang-orang tua itu yang panitia ini, panitia itu di lembaga-lembaga buatan Jepang. Jadi anak muda tidak puas. Lalu mereka bilang, kita tetap mau bikin proklamasi di hadapan rakyat Jakarta. Lalu mereka mengorganisir rakyat Jakarta. Ada yang buruh, ada petani, ada yang pedagang, mengorganisir sejak di lapangan. 17 Agustus sampai di lapangan, sampai dilakukan itu 19 September 1945. Jadi 1 bulan setelah proklamasi baru diadakan yang namanya rapat IKADA. IKADA itu bukan nama Jepang ya. Tadi saya kira itu nama Jepang. IKADA itu Ikatan Atletik Jakarta. Nah, IKADA itu di lapangan ini sekarang Monas ya. Ya, sekarang Monas. 200.000 rakyat Jakarta kumpul. Dan inilah rapat IKADA ini lebih dikenal di dunia internasional. Karena proklamasi di pekarangannya Bung Karno itu yang tahu ini sedikit banget. Ya, yang orang jadi tambah tahu karena ada grafiti ya, ada grafiti di mobil, di truk, ada di gedung-gedung di Jakarta, dan paling penting itu grafiti di gerbong-gerbong kereta. Jadi orang di Jogja, Surabaya tahu Indonesia merdeka itu dari grafiti itu. Tapi ketika udah dibikin di IKADA, ini jadi berita yang lebih internasional. 200.000 orang, aman, tentram, Bung Karno pidato cukup 5 menit supaya tidak membuat provokasi. Dan mereka pulang, walaupun mereka bikin rapat di hadapan mitra liur Jepang. Jepang tidak berani juga nembak. Mereka pulang dengan aman. Itu rapat IKADA 19 September, Pak. Lanjut. Setelah itu kita sampai ke Batu Jaya. Ini setelah Rangas Dengklok tadi kita cerita ke Batu Jaya. Itu sudah mendekati
ujungnya Citarum. Nah, intinya di Batu Jaya ini nanti Jasmine bisa cerita banyak sekali tentang Batu Jaya. Tapi intinya bilang ini, kita selalu melihat kerajaan tertua, selalu kita ingat kerajaan tertua di Indonesia adalah Tarumanegara di Jawa Barat dan Mula Warman di Kutai, Kalimantan Timur. Umurnya sekitar abad ke-5-7. Studi tentang kompleks pertanian Batu Jaya ini sudah dijadikan disertasi oleh Hasan Jafar yang baru terbit 2010. Tapi intinya studi Hasan Jafar itu bilang ada yang lebih tua, yaitu kompleks pertanian Batu Jaya yang sekitar 30 lebih candi-candi kecil itu ya, yang dicampur, yang dibangun dengan tanah liat, tercampur pasir bersih, didirikan abad ke-6 ke-7. Sekarang orang sudah pakai kesimpulan bahwa ada bangunan yang lebih tua lagi di balik Batu Jaya yang sekarang ini, ada yang lebih tua lagi, dan kemudian diduga umurnya pada awal Masehi. Jadi ini akan merubah sejarah Indonesia ya, karena kita semakin yakin, kita semakin menyadari umur kita jauh lebih tua daripada Tarumanegara maupun Mula Warman. Mungkin 400 tahun sampai 500 tahun lebih muda, lebih tua dari ini. Oke. Ini salah satu candi Blandongan. Nah, di situ ada struktur tua yang di garis dibunderin dia. Nah, struktur tua itu kalau sebelah kiri itu dinding yang lebih muda itu udah dibikin bagus gitu ya. Tapi kalau kita lihat di sebelah kanan, struktur tua itu di baliknya itu kalau dibongkar lagi itu ada struktur yang lebih tua ya, yang dibangun sebelum Masehi. Itu yang dipelajari oleh teman-teman arkeologi dari UI. Struktur yang lebih tua yang menunjukkan bahwa peradaban di Nusantara ini dimulai awal Masehi. Lanjut. Goes Jakarta Batu Jaya Rangga Sengklok dibikin oleh Bung Yoga. In progress. Ini cerita bagus ini sebenarnya untuk kita ingat kepada orang-orang yang ingin melihat situs-situs bersejarah itu dengan naik sepeda Jakarta ke Batu Jaya. Lanjut. Pos 12 di Muara Gembong ini Haposan pernah waktu kita ekspedisi Haposan kita di stop di Muara Gembong, dia cerita tentang bagaimana kayanya Jawa Barat ini di lepas pantainya maupun di daratannya. Puluhan lapangan-lapangan minyak dan gas. Dan lalu kita lihat kesenjangan antara kekayaan SDA di daratan dan di lepas pantai versus kehidupan masyarakat sekitar. Haposan masih ngerjain ini in progress. Pos 12, pos 13. Muara Bendera ini sedang dikerjain oleh Bung Agus di Lutung Jawa. Intinya Lutung Jawa itu terancam, ya. Statusnya terancam. Di pantai utara Jawa itu hanya beberapa tempat saja, antara lain di Muara Bendera ini. Oke, hidupnya ini memprihatinkan karena terancam akibat menyusutnya lahan mangrove yang menjadi salah satu sumber makanan dan habitat mereka karena habis karena dibuat tambang. Nah, selanjutnya, ini kita wawancara Dr. Rondang, dia salah satu ahli primata di Indonesia ya. Dia bilang tinggal 100 ekor. Lalu dia bilang bagaimana kita bisa menyelamatkan lutung Jawa. Kita tanya bagaimana kita bisa ikut menyelamatkan lutung Jawa di Muara Gembong. Dia bilang mesti ditentukan dulu wilayah konservasi lutungnya di mana supaya tambak-tambak ini nggak terus menghabiskan kawasan itu. Harus dibangun infrastruktur untuk menjadi kawasan wisata ya, edukasi. Harus merestorasi habitatnya dan sebagainya. Lalu kemudian juga bekerja sama dengan universitas, sekolah, LSM. Ini saran-saran yang disampaikan oleh Dr. Rondang kepada kita dan juga kepada aktivis-aktivis di Muara Gembong. Dijajaki untuk menjadi kawasan hutan desa dengan masyarakat sekitarnya dan bersama pemerintah desa. Lanjut.
Munculnya habitat karena abrasi, tergerus ya, daerahnya tergerus, intrusi air lautnya itu masuk dalam dan alih lahan menjadi tambak. Ini resolusinya itu. Dan di bawah itu di bawah kanan itu bagaimana sekolah-sekolah itu selalu apa yang dialami di sekolah-sekolah di kawasan itu ya kalau musim hujan. Pokoknya ya mereka harus masuk kelas di tengah-tengah banjir. Lanjut, kita menanam bakau. 1973 pohon bakau yang disumbang oleh Ati almarhum Ati, istrinya Merono. Kita menanam ini, kawasan yang kita tanam adalah yang di bendera itu, di yang tengah itu, yang dikasih des-des merah itu. Dan sayangnya hampir sebagian besar dari yang kita sudah tanami, ribuan yang sudah kita tanami, pernah disapu oleh banjir ya, dan hilang jadinya. Itu sayangnya. Tapi yang menggembirakan adalah ketika kemarin 2 minggu lalu kita ke sana lagi, kita melihat daerah kawasan habitatnya si lutung Jawa itu sudah tambah berkembang, jadi tambah luas ya. Itu menggembirakan karena nanti Agus akan cerita lebih lanjut bagaimana kawasan lutung Jawa itu berkembang, apa yang menyebabkan itu berkembang. Lanjut. Dari situ, dari Muara Citarum itu kita masuk ke Teluk Jakarta, kita ke Pulau Pramuka. Yang kita pertama-tama lakukan adalah mengadakan bakti sosial, sumbangan buku untuk perpustakaan rakyat ya, perpustakaan swadaya di Pulau Pramuka. Ini kita di perpustakaan itu. Lanjut. Baksos kita juga selain menyumbang buku, kita menanam bakau dan bibit karang. Bakau ini ditanam, disemaikan oleh aktivis-aktivis lingkungan di sana, dan kita ikut menanam. Dan bibit karang ini juga dibikin oleh aktivis-aktivis lingkungan, tapi kita mesti beli, kalau salah beberapa ribu lah satu bibit itu ya. Lalu kita menyelam dan kita tanam di sekitar Pulau Pramuka. Ini baksos kita di Pulau Seribu. Lanjut. Di pos 14 Teluk Jakarta, reklamasi versus polusi 13 sungai di Teluk Jakarta. Ini sedang ditulis oleh Betty ya. Betty lagi nulis ya. Karena itu pernah ada cerita kita mesti membangun pulau-pulau buatan di daerah reklamasi. Tapi kesimpulan intern kita waktu itu, janganlah kita memikirkan reklamasi sebelum kita mampu menyelesaikan polusi, erosi di 13 sungai yang bermuara di Teluk Jakarta. Perdebatan itu masih hangat ya ketika kita pulang, dan kita masih melanjutkan lagi studi-studi kita. Kita sekali lagi bikin ekspedisi bersama Chris dan kawan-kawan, bersama Cimuli dan kawan-kawan. Kita bikin dan kita menyusuri itu sungai-sungai itu. Memang parah sekali. Polusinya itu, waduh, bau. Lanjut, masih nggak? Oke, ini Kepulauan Seribu ya. Nanti Chris akan bercerita tentang abrasi dan bleaching yang dia alami, karena ini kawasan tempat dia mancing. Dia udah belasan tahun dia ada di sini. Dia tahu mana pulau yang hilang, mana yang muncul lagi. Tapi salah satu abrasinya ini kita lihat. Ini salah satu abrasi ya. Hampir 1,5 meter, hampir 2 meter. Lebih tinggi dari saya ini abrasinya. Dihantam sama gelombang, terus. Ada yang pulau-pulau yang udah hilang. Nanti Chris bisa cerita ini. Ini abrasi, lanjut. Ini pemutihan, karang-karang itu menjadi putih. Tidak hijau, merah, melambai-lambai, itu nggak ada. Sekarang itu terjadi pemutihan, bleaching. Pada tahun 98 itu ya di kanan bawah itu, pada tahun 98 bleaching itu hanya terjadi gara-gara El Nino ya, El Nino yang panjang itu. Hanya cuma di beberapa tempat saja di Pulau Seribu. Tapi pada tahun 2006, 8 tahun kemudian, itu sudah terjadi hampir di seluruh Indonesia. Bleaching itu terjadi. Oke. Lanjut. Pos 16, ini saya minta tolong sama Indro Yono untuk coba
Coba lihat kawasan kita ini dari penginderaan dari sudut penginderaan jauh. Kalau di pantai kita coba lihat perubahan garis pantainya, maju mundurnya pantai akibat abrasi, perubahan yang terjadi di Yogyakarta, land subsidence itu, perubahan tata guna lahan, itu semuanya sejauh yang kami tahu ya itu bisa dilihat dari penginderaan jauh, dari remote sensing. Di pulau-pulau apakah terlihat penyusunan pulau-pulau akibat abrasi, apakah ada perubahan tata guna lahan, di danau-danau, Saguling, Cirata, dan Jenggur, perubahan tata guna danau, hubungan antara polusi industri Perawang. Di darat, khususnya di kawasan Bandung Utara, perubahan tata guna lahan yang tadinya hutan sudah menjadi kebun, yang tadinya kebun sudah menjadi bangunan, misalnya itu bisa dilihat dari remote sensing. Bagaimana hutan ditebang, berapa tadinya hilang, dan perluasan pemukiman penduduk itu sudah terlihat jelas sekali di Bandung Utara. Lanjut. Pos 17 ini diskusi. Ini yang menulis adalah Jagung ya, Ivan Jagung. Apa benang merah dari kita perjalanan kita dari pantai selatan sampai pantai utara dari Kepulauan Seribu? Benang merah satu yang kita lihat adalah merosotnya sumber daya alam akibat ulah manusia, penebangan, erosi dan lainnya, maupun gejala global seperti perubahan iklim. Itu benang merah satu. Yang kedua, kesenjangan antara kekayaan sumber daya alam dan kemampuan masyarakat. Menolak sekali. Kan tadi udah semua cerita, ini sumber dayanya ini sekian juta ton. Tapi masyarakat tidak berubah. Masyarakat itu tidak berubah dengan begitu kaya raya sumber daya alam. Itu emasnya. Belum lagi tentang lautnya. Jadi ini mungkin akan jadi beberapa poin yang akan dibahas oleh si Jagung.